Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Yang mudik hati-hati di jalan ya. Dan yang sudah sampai juga selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, kali ini gue akan membahas kabar berita ya. Ini tentang masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Seperti kita ketahui bersama, Manchester United di Premier League menurut gua sudah gua sering sebutkan dan akan gua ulangi lagi, peluangnya sudah nggak ada, sudah selesai untuk bisa ke zona Eropa, ke Champions League. Manchester United tertinggal terlalu banyak. Manchester United akan terlalu banyak berharap, terlalu membutuhkan keajaiban menurut gua untuk bisa lolos. Ini sudah di luar kendali ya, sehingga ya ini akan lepas. Namun Manchester United tetap ada peluang untuk mendapatkan satu trofi musim ini dari FA Cup. Akan menghadapi Coventry dan ketika lolos di final nanti akan menghadapi antara Chelsea atau Manchester City. Nah, terkait masa depan Erik ten Hag, di artikel gue sebelumnya dari Laurie Whitwell, di situ disebutkan kalau Ineos ini tidak akan melihat dari pencapaian apakah dapat tiket Liga Champions atau dapat trofi atau tidak untuk menentukan masa depan dari Erik ten Hag. Tapi yang akan dilihat adalah secara lebih luas lagi bagaimana performa, bagaimana permainan, bagaimana keadaan dari skuad Manchester United dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti. Oke, langsung aja ke beritanya dulu sebelum gua akan bahas lebih lanjut nanti dari Fabrizio Romano ya. Ini diambil dari Sky, dari ada sebuah wawancara yang dilakukan dengan Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau saya tidak memiliki keraguan saya akan berada di sini musim depan. Erik ten Hag mengumumkan. Lalu ditanyakan apakah Anda percaya Anda akan di sini musim depan dan juga akan menjadi salah satu kunci ya di proyek dari Sir Jim Ratcliffe untuk Manchester United. Erik ten Hag menjawab, saya tidak memiliki keraguan, fokus kepada Manchester United ke dalam proyek ini dan saya juga sangat ingin berada di sini. Saya suka berada di sini. Ini merupakan sebuah tantangan dan tentu saja hasil ini tidak selalu berada di arah yang tepat. Tapi saya 100% saya yakin kita akan berada di sana. Kita akan berada di mana kita inginkan atau kita tujukan. Ya, ini ada juga kabar dari iNews sebelumnya beberapa waktu yang lalu, sehari 2-3 hari yang lalu, kalau mengatakan dikabarkan secara eksklusif kalau situasi Erik ten Hag saat ini safe atau aman karena Manchester United ini juga gagal untuk bisa mendapatkan Nagelsmann dan juga Gareth Southgate. Manchester United ini mempersiapkan kemungkinan Erik ten Hag masih akan berada di Old Trafford musim depan dengan sebenarnya beberapa manajer tertarik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai manajer Manchester United. Walaupun Manchester United ini menderita kemunduran terutama di menit-menit penting, ini 2, gue tambahkan 3 tentu saja ketika menghadapi Liverpool, Chelsea dan juga Brentford. Erik ten Hag ini disebutkan tidak berada dalam ancaman untuk dipecat dari Manchester United. Karena salah satu penyebabnya adalah memang rendahnya kemungkinan dari manajer lain. Ini yang ditulis di artikel ini. Menurut gue juga cukup menarik, di mana di kabar sebelumnya kan hanya memang tipis sedikit ya yang dikabarkan bisa menjadi manajer di Manchester United. Dan ada sebuah artikel juga dari The Athletic yang kali ini ditulis oleh Callum Davis yang mengabarkan kalau Erik ten Hag ini tidak ada keraguan dia masih akan berada di Manchester United sebagai manajer musim depan. Ini Erik ten Hag mengatakan dia tidak ada ragu kalau dia akan terus berada di Manchester United musim depan karena dia percaya dia ini sebenarnya berusaha untuk membawa klub ke arah yang tepat. Sir Jim Ratcliffe telah menanyakan atau meminta Sir Dave Braithwaite untuk melakukan perubahan ya secara struktural dan juga
review setelah investasi minoritas ini berhasil kepada Manchester United, dan disebutkan posisi dari Erik ten Hag ini akan menjadi sebuah posisi kunci yang akan dipertimbangkan. The Athletic sendiri ini sudah memberitakan ya kalau tidak ada keputusan yang telah dibuat terkait dengan masa depan Erik ten Hag, tapi rencana untuk musim depan ini sepertinya akan dengan manajer asal Belanda ini masih berada di Manchester United. Ketika ditanyakan apakah dia percaya kalau dia akan menjadi manajer ya ataupun orang yang akan memimpin klub musim depan, akan dipercaya oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Braithwaite, Erik ten Hag mengatakan, saya tidak memiliki keraguan, saya fokus ke pekerjaan saya fokus ke dalam proses ini dan juga proyek ini. Saya sangat ingin berada di sini dan saya sangat menikmati hal ini. Ya, di artikel ini juga dijelaskan bagaimana posisi saat ini Manchester United tertinggal cukup jauh dengan Tottenham Hotspur dan juga dengan Aston Villa. Bahkan ada pemain yang cedera lagi ya, Rafael Varane dan juga Johnny Evans, Lisandro Martinez, Victor Lindelof. Dan ini berarti menempatkan Willy Cambola, pemain muda ini, sebagai tulang punggung di lini belakang Manchester United. Erik ten Hag menambahkan, untuk saya ini sebuah tantangan. Dan tentu saja kadang-kadang ini tidak selalu berjalan ke arah yang tepat. Hasil tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi saya yakin kita menuju ke arah yang tepat dan kita akan berada di tempat yang ingin kita dapatkan. Manchester United akan tandang ke Bournemouth di hari Sabtu dan akan menghadapi Coventry di semifinal FA Cup. Ya. Oke, apakah ada tambahan yang lain sebelum gua komentarin? Ya, tadi dari wawancara Sky Sport. Oke. Ini menambah sebuah spekulasi lagi terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Namun, seperti gua katakan ya, ketika mengganti manajer Manchester United, ini kan tidak hanya mengganti. Artinya tidak hanya memecat Erik ten Hag, tapi juga harus mencari penggantinya. Memecat dan mencari penggantinya. Ini dua hal yang jadi satu menurut gua. Nah, sekarang kalau memecat Erik ten Hag, apa saja tantangannya? Oke, banyak mungkin pendapat ini adalah hal yang terbaik di Manchester United dan itu bisa kita perdebatkan ya, ataupun bisa memiliki pendapat yang berbeda karena menurut gue sifatnya akan lebih subjektif. Tapi yang objektif adalah apa yang dibutuhkan ketika memecat Erik ten Hag. Nomor 1 jelas kompensasi. Nomor 2 ada hal yang diulangi dari awal lagi, penyusunan squad tim ya kan. Pemain-pemain yang sudah didatangkan dalam 2 jendela transfer musim panas ini harus di-reset lagi. Ini ngulang betul dari awal. Lalu, ketika mendatangkan manajer baru, apa yang harus dilakukan? Ketika mencari calon gitu ya, ini tentu saja akan pendapatnya lebih ke arah ke subjektif. Mengenai si A, si B, si C. Tapi yang jelas nomor 1, ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada klub yang saat ini manajer itu masih di sana. Kecuali manajer yang memang sudah tidak memiliki klub. Di mana biasanya manajer yang tidak memiliki klub ini, menurut gua ya, di mata fans pasti nilainya tidak tinggi, ya kan? Karena dia sudah gagal bahkan dipecat oleh tim lain. Graham Potter contohnya, Gareth Southgate juga demikian. Mungkin ada pendapat tentang Zinedine Zidane. Sekali lagi ya, kalau menurut gue Zinedine Zidane seandainya kalau memang ingin ke Manchester United, ini sudah terjadi sebelum Erik ten Hag datang. Faktanya dia tidak ingin menurut gue ke Inggris. Ini sudah sering disampaikan di berbagai media. Dia sukses di Real Madrid karena memang dia sudah sangat menguasai Real Madrid. Ada yang mengatakan, iya dia sukses menangani beberapa pemain bintang di Real Madrid. Dan dia ini sudah sangat Real Madrid banget. Sehingga pemain-pemain bintang itu ketika melihat Zinedine Zidane ya, ini seperti melihat dalam tanda kutip kepanjangan tangan dari pemilik Real Madrid itu sendiri. Bagian besar dari Real Madrid. Sementara ketika dia datang ke Manchester United, dia sama-sama pendatang baru di sana. Situasinya tidak berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya di Manchester United yang yang memang berasal dari luar gitu loh. Termasuk juga Erik ten Hag sendiri, sehingga tantangannya akan sama besarnya menurut gua. Lalu akan ada penyusunan ulang lagi dari awal tim ini. Sementara kalau kita lihat
muaranya ke mana sih? Kompensasi, pemecatan, ngulang lagi dari nol, skuad, keadaan tim, budget, transfer, dana, finansial, ke situ kan. Dimana saat ini Manchester United ini situasinya sedang nggak leluasa banget, tipis, ketat dengan financial fair play, sehingga menurut gua Ineos kemungkinan besar akan mencari jalan tengah, jalan yang paling aman seperti apa. Dan itu gue lihat memang memberikan bukan perpanjangan ya, meneruskan istilahnya kontrak dari Erik ten Hag sampai habis di tahun 2025 nanti. Baru disitulah akan dilakukan evaluasi. By the way, suara dari gue secara ringan amatiran ataupun fans Manchester United dimanapun doesn't matter. Ini tidak ada artinya sih. Yang akan ada artinya betul adalah memang dari Ineos menurut gue. Ineos mereka mungkin berbeda ya pendekatannya dibanding dengan pemilik-pemilik, ataunya bukan pemilik ya, tapi ketika Glazer katakanlah demikian menangani Manchester United, di mana pertimbangan media, pertimbangan suara di luar itu dipertimbangkan betul untuk membuat keputusan. Tapi dengan Ineos menurut gue tidak demikian. Mereka betul-betul tutup telinga, mereka betul-betul melihat ke rencana mereka seperti apa, disitulah baru mereka akan membuat keputusan. Termasuk juga dengan Erik ten Hag ini. Menurut gua, bagaimana kalau seandainya Erik ten Hag diperpanjang? Apakah ini pasti akan menjadi kesuksesan di musim selanjutnya dan lain-lain? Menurut gua tuh juga belum tentu. Sama juga belum tentu kalau manajer baru datang. Segala sesuatunya ini masih 50-50 sekali lagi. Kenapa? Begini. Perbedaan yang gue harapkan di Manchester United ini bukan soal perpanjangan Erik ten Hag atau mendatangkan manajer baru. Nggak ke situ dulu. Itu masih langkah ketiga atau langkah keempat. Langkah pertama, langkah kedua adalah memperbaiki struktur dulu. Ini gue ulangi lagi. Lalu langkah keduanya apa? Menempatkan orang-orang yang terbaik di struktur tersebut. Sporting director, football director, dan mungkin pihak-pihak lain. Menurut gue ini yang lebih penting. Baru kemudian mereka akan menyusun rencana, membuat blueprint. Selanjutnya ya baru menentukan tentang bagaimana manajer dan lain-lain. Musim ini jelas salah satu faktor memang menurut gua bagaimana Erik ten Hag ini menerapkan taktik strategi yang mungkin tidak pas di beberapa pertandingan bagi Manchester United. Tapi ini juga tidak lepas dari situasi skuad. Permainan yang ditunjukkan yang kadang dipertanyakan juga oleh banyak fans, menurut gua oke, ini juga ada kaitannya dengan skuad. Bagaimana tipisnya skuad menghadapi Liverpool itu merupakan kombinasi ke-26. Bayangkan 26 kali kombinasi back Manchester United dalam satu musim. Ini sudah terlalu banyak. Coba lihat dengan tim-tim yang lebih mapan lainnya. Arsenal berapa kali, Manchester City berapa kali, Liverpool berapa kali, Tottenham Hotspur berapa kali, Aston Villa berapa kali. Menurut gua angkanya kalaupun banyak tapi tidak seperti Manchester United yang menurut gua ini menunjukkan bagaimana ada hal lain yang harus dibenahi juga di Manchester United. Sistem ataupun tim medis dari Manchester United salah satunya demikian. Apakah itu satu-satunya? Tidak. Ada tim rekrutmen, itu juga penting. Sehingga seperti yang Sir Jim Ratcliffe katakan, Manchester United ini bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, yang sehat. Gue ingat betul ketika Sir Jim Ratcliffe mengatakan tentang menciptakan lingkungan yang sehat, bagaimana sebelum Pep Guardiola datang ke Manchester City sudah lebih dulu menciptakan lingkungan tersebut untuk Pep Guardiola. Bagaimana orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola di Barcelona didatangkan dulu di Etihad, baru terakhirnya Pep Guardiola yang hadir, bukan dibalik. Sehingga Pep Guardiola bisa sangat nyaman sekali bekerja di Manchester City. Jurgen Klopp dengan Liverpool pun juga demikian. Bagaimana sistem di Liverpool ya, yang memiliki sporting director, manajer, juga ada pembagian pendelegasian tugas ya dengan pihak-pihak lain. Ini kurang lebih hampir sama seperti apa yang terjadi di Borussia Dortmund. Sekarang kita lihat Erik ten Hag sukses bersama dengan Ajax. Ada siapa di Ajax? Ada posisi-posisi apa saja yang ada di Ajax yang membantu Erik ten Hag ketika dia berada di sana dan bisa sukses ya, bukan hanya di kompetisi lokal tapi juga di Eropa. Sekarang direfleksikan, ada tidak pihak-pihak tersebut, bukan pihak artinya orangnya saja, nggak, paling tidak posisi-posisi seperti itu ada tidak di Manchester United? Ada atau tidak? Katakanlah ada atau semi ada. Siapa orang-orang yang ada di situ? Apakah punya kompetensi tinggi sama bagusnya atau tidak?
Di situ kan merupakan salah satu jawaban apa yang harus dilakukan di Manchester United. Baru kemudian kita berbicara soal permainan di atas lapangan. Baru kemudian kita berbicara tentang kenapa hasilnya kok jeblok. Selama itu belum diperbaiki, menurut gua apakah mengganti manajer ataukah Erik ten Hag terus sampai dengan musim 2024-2025, menurut gua akan sama saja situasi di Manchester United ini. Tapi ada satu hal menurut gua yang bisa diambil juga kalau seandainya memang Erik ten Hag ini diperpanjang ya, seperti tadi dikatakan di artikel tersebut, wawancara juga yang dikatakan oleh Erik ten Hag, artinya dia akan sampai ke musim depan. Ya Ineos harus nomor satu, Ineos harus mendengarkan ya apa kritik ataupun kekurangan yang disebutkan oleh Erik ten Hag terkait dengan sistem di Manchester United. Karena ya jelas Erik ten Hag sudah berada 2 musim. Dia juga memiliki pendapat mengenai kenapa dia tidak bisa bekerja secara maksimal di Manchester United. Ada beberapa yang mungkin mengatakan, pemain sudah didatangkan dengan harga mahal. Pemain didatangkan dengan harga mahal itu bukan Erik ten Hag yang menentukan. Lalu pemain yang didatangkan, kita lihat apakah betul pemain-pemain yang didatangkan ini sesuai dengan betul-betul yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Kita melihat bagaimana situasi dengan Frenkie de Jong. Kita lihat juga situasi dengan Harry Kane. Lalu bagaimana contohnya Lisandro Martinez dan juga Tyrell Malacia yang didatangkan tapi tidak mendapatkan contoh ya, mungkin peran medis yang bagus sehingga mereka pun juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Erik ten Hag. Ini kan juga salah satu hal yang harus dievaluasi menurut gue. Ini sebagai contoh aja, bukan gue ingin membilang enggak. Artinya begini, ini yang betul-betul hal yang harus diperbaiki oleh Ineos ketika memang mereka memutuskan akan memperpanjang Erik ten Hag. Kalaupun tidak, ya tidak disediakan, ini akan sama saja keadaan seperti ini. Bayangkan musim depan Manchester United harus mengalami yang namanya badai cedera lagi. Ini pasti juga akan berulang lagi, situasi tidak bisa finish di peringkat tertinggi, ya kan, terseok-seok di kompetisi, di pertandingan, ini pasti akan berulang lagi. Sehingga menurut gua balik lagi, kalau memang akan diperpanjang ya memang harus dipersiapkan, lingkungannya harus dimiliki atau diberikan support yang bagus. Ketika itu sudah diberikan, oke. Kita lihat setelah musim 2024-2025 ada di mana Manchester United. Kejadian musim ini juga menurut gua nggak fair kalau untuk evaluasi secara menyeluruh ya, hanya saat ini saja yang dilihat. Tapi juga bagaimana musim kemarin. Oke, sukses. Apa yang bisa membuat sukses musim depan? Apa musim yang sebelumnya, musim lalu ya? Apa yang tidak terjadi musim ini yang musim lalu terjadi? Ini kan juga harus dievaluasi. Penting menurut gua untuk melakukan hal tersebut ya, dibanding hanya sekedar pecat gonta-ganti pelatih yang selama 10-11 tahun ini sudah sering dilakukan di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.